Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki bulan yang keempat di tahun 2020. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita nyanyikan lagu dari awal, lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam situasi apapun kita sama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama berpegangan tangan, bersatu iman. Biar Tuhan yang sertai setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
jadikan kami satu. Mari kita lebih sungguh lagi, kita satukan hati kita untuk Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan, kami mau membawa hati kami Tuhan. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin sama-sama sembah Engkau Tuhan. Kami ingin bersatu hati Tuhan. Yes, biar Kau yang ada di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat berhari Minggu dan menikmati persekutuan dimanapun kita berada. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, bersekutu dengan Tuhan. Tema pada hari ini adalah bersekutu dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasal 24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan,
dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang bersekutu atau persekutuan, itu berbicara tentang sebuah relasi. Ketika kita menyematkan kata ini dengan kata Tuhan, maka bersekutu dengan Tuhan berbicara tentang hubungan, relasi, keterikatan kita sebagai orang yang mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang menjadi juru selamatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, sama-sama kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini situasi dan kondisi di sekitar kita berjalan kurang baik. Bahkan bagi beberapa orang, kondisi seperti ini dirasa menjadi kondisi yang sangat tidak baik, bahkan sangat buruk, seperti mimpi buruk di siang bolong. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit apapun, pilihan itu ada pada kita. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, atau kita malah mau menjauh daripada Tuhan. Tapi hari ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kita harus melakukan demikian? Ada dua hal yang saya sampaikan kepada kita sekalian, Bapak Saudara. Yang pertama, kenapa kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah pusat iman orang percaya. Karena Tuhan adalah pusat iman orang percaya. Bapak Ibu Saudara, iman itu berbicara soal keyakinan, sesuatu yang diyakini, di mana kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada yang diyakini tersebut. Ketika kita berkata kita beriman kepada Tuhan, itu artinya kita sedang belajar menggantungkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Memang dalam praktek perjalanannya dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu sangat tidak mudah. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan yang sering kali menghimpit kita, mendesak kita, menghambat kita untuk tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan. Iman seyogyanya bukanlah sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak Saudara. Kalau hari ini kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita di sebuah gedung yang biasa kita sebut dengan namanya gereja, puji Tuhan. Tetapi apakah standar iman kita hanya menempatkan beribadah itu hanya terbatas lewat sebuah gedung yang kita namakan gereja? Tentu haruslah tidaklah demikian. Jemaat mula-mula membangun iman mereka justru dari rumah-rumah. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, lewat pergumulan yang kita alami, lewat situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini, bahkan mungkin dunia alami, kita menikmati persekutuan di rumah. Itu merupakan satu bentuk anugerah dan karunia yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin hari ini banyak ribuan pintu gereja tertutup secara fisik. Ribuan pintu gereja tertutup. Dan saya perhatikan banyak sekali kawan-kawan saya, saudara-saudara kita berkata, kami merindukan bersekutu di rumah Tuhan, dalam hal ini gereja. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian bahwa di sisi yang lain, ribuan pintu gereja tertutup, tetapi di sisi yang lain, jutaan pintu-pintu ibadah di rumah hari ini terbuka lebar. Suara-suara pujian dan penyembahan di rumah hari ini berkumandang dimanapun. Pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini muncul dari rumah-rumah. Itu artinya saudara, jangan sampai kita dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan membatasi ruang gerak iman kita dari sebuah benda yang namanya bangunan gereja. Dimanapun kita berada, persekutuan itu tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita tetap menjalin persekutuan kita dengan Tuhan.
Itu sebabnya kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan penuh loyalitas. Ketika kita sekolah, menempuh pendidikan, kita belajar dengan giat, kita mematuhi pendidik-pendidik kita dengan taat, sebagai satu bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Karena disitulah iman kita bertumbuh. Ketika kita mungkin beribadah atau bergaul, di situ pun kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan. Kalau di gereja, saya boleh alim, saya boleh terkesan bertindak seperti malaikat. Tapi kalau di luar, menunjukkan bagaimana aslinya. Kan ini bukan di gereja. Tidaklah demikian, Bapak Saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak boleh dibatasi ruang dan waktu. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah, nikmatilah itu, syukurilah itu, sebagai bentuk kesempatan untuk kita mengumandangkan doa dari rumah, mengumandangkan pujian penyembahan dari rumah, mengumandangkan pembacaan ayat-ayat firman Tuhan dari rumah, mengumandangkan berkat-berkat Tuhan dari rumah. Kenapa demikian? Sebab Tuhan adalah pusat iman Anda dan saya, orang-orang percaya. Camkan itu baik-baik. Yang kedua, kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Yang kedua, saya akan bacakan kepada kita sekalian ayat yang ke-17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa harus tetap bersekutu dengan Tuhan? Yang kedua, karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Yosua dalam tulisannya di pasalnya terakhir sebelum dia mati, dia berbicara kepada umat Israel. Konteks perikop ini berbicara tentang pembaruan perjanjian di sebuah kota yang namanya Sikem. Yosua merupakan saksi hidup bagaimana penyertaan Tuhan menyertai bangsa Israel. Itu sebabnya dia berkata, bagaimana Tuhan memanggil bapa kita Abraham, bagaimana Tuhan memberkati keturunannya, bagaimana Tuhan memanggil dan menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel di tanah selama kurang lebih 40 tahun. Yosua menyaksikan hal itu, dan itu bukanlah perkara yang mudah. Tapi Yosua berkata kepada umat Israel, Dia melindungi kita, Dia menolong kita, Dia memberikan pengharapan kepada kita, Dia memberikan makanan dan minuman yang kita butuhkan. Bahkan Dia juga melakukan tanda-tanda mujizat besar, bahkan menghalau semua bangsa di negeri yang orang Israel diami pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan ada pertolongan. Itu sebabnya Yosua yang menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel mau menegaskan hal ini berulang-ulang. Dia memberikan dua pilihan kepada umat Israel pada waktu itu. Kamu boleh pilih kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang ini atau Allah yang itu. Tapi yang menarik, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Dan umat Israel berkata, jauhkanlah dari kami kalau kami harus beribadah kepada Allah yang lain. Kami rindu beribadah kepada Allah yang sama, yang menolong Abraham, yang menolong Yakub, yang menolong Musa, yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Itu sebabnya belajarlah terus mengandalkan Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita alami sampai saat ini.
Mungkin ini terdengar klise ataupun terdengar seperti kalimat retorika. Tapi percayalah, firman Tuhan ketika kita bukan hanya membaca, kita merenungkan dan kita belajar melakukan dan menggenapinya dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan akan betul-betul mewujudkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi kita sekalian, saudara. Biarlah kiranya sisa waktu hidup kita ke depan yang diizinkan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh menikmati cara-cara yang ajaib di mana Tuhan bisa menolong kita. Dan semua itu bisa kita dapatkan jika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun lewat doa, membangun lewat pujian dan penyembahan, membangun lewat firman Tuhan, membangun lewat persekutuan dengan sesama. Maka firman Tuhan berkata, sungguh betapa indahnya dan eloknya jika saudara seiman berkumpul bersama menikmati hadirat Tuhan. Disitulah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan, berkat sukacita, berkat ucapan syukur, berkat damai sejahtera, berkat kemurahan hati, kebajikan, kebaikan. Kiranya hal itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Biar kiranya renungan ini, saudara, boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang menguatkan kita, memampukan kita melewati segala macam pergumulan dan problem yang kita alami saat-saat ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita angkat sebuah pujian indah bersama-Mu Tuhan. Biar kiranya pujian ini menjadi deklarasi iman kita kepada Tuhan, bahwa kita betul-betul merindukan bersekutu dengan Tuhan. Mari siapkan hati. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sebab kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
pujian ini menjadi wujud pernyataan iman kami kepada Tuhan. Kami sangat-sangat merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab kami menaruh iman percaya kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami, yang memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, dan memberi kami kelegaan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang menghimpit kami pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami, supaya sisa waktu hidup kami ke depan yang Tuhan anugerahkan buat kami, boleh kami habiskan untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, materaikan firman-Mu jadi berkat setiap kami, agar boleh kami hidupi, kami genapi, dan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini.